Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yaitu berjudul Gerbang Logika. Gerbang logika diterjemahkan dari istilah asing gate adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Boleh jadi mereka mengenal istilah pencacah, multiplexer ataupun encoder dan decoder dalam teknik digital. Tetapi ada kalanya mereka tidak tahu apa dan bagaimana alat-alat tersebut dibentuk. Semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan gerbang logika dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Gerbang-gerbang dasar ini bekerja atas dasar logika tegangan yang digunakan dalam teknik digital. Logika tegangan adalah arus dasar bagi gerbang-gerbang logika. Dalam teknik digital, apa yang dinamakan logika tegangan adalah dua kondisi tegangan yang saling berlawanan kondisi. Kondisi tegangan, ada tegangan mempunyai istilah lain, berlogika 1 atau berlogika tinggi, sedangkan tidak ada tegangan memiliki istilah lain, berlogika 0 atau berlogika rendah. Gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan dengan 0 yang menyatakan logika atau rendah dan keluaran yang tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika sendiri dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, misalnya AND, OR, NAND, NOR, NOT, dan XOR. Nah, ini merupakan salah satu gambar dari gerbang logika. Di sini dapat kita lihat gerbang logika mulai dari AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Ini adalah macam-macam gerbang logika yang ada beberapa macam, ada 7 macam. Nah, yang pertama kita akan membahas gerbang logika AND. Gerbang logika AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0. Selanjutnya, gerbang logika NAND. Gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, maka keluaran akan bernilai 1. Selanjutnya, gerbang logika OR. Gerbang OR akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua input yang dimasukkan bernilai 1. Dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka input yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Yang keempat, gerbang logika NOR. Gerbang NOR merupakan gerbang logika yang output nyalanya berlogika 1 apabila semua inputnya bernilai 0 dan outputnya akan berlogika 0. Outputnya akan berlogika 0 apabila semua atau salah satu inputnya berlogika 1. Yang kelima, gerbang logika NOT. Gerbang NOT sendiri merupakan gerbang satu masukan yang berfungsi sebagai pembalik atau inverter, yang mana outputnya akan bernilai berbalik dengan inputnya. Yang keenam, gerbang logika XOR. Gerbang XOR merupakan kepanjangan dari exclusive OR, yang mana keluaran
nyalanya baru berlogika 1 apabila inputnya berbeda. Namun, apabila semua inputnya sama, maka akan memberikan keluarannya 0. Yang ketujuh, gerbang logika XNOR merupakan kepanjangan dari Exclusive NOR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya berbeda. Apabila semua inputannya sama. Namun apabila input berbeda, maka akan memberikan output berlogika 0. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Yang pertama, rangkaian kombinatorial, yaitu rangkaian yang outputnya suatu saat hanya tergantung pada input pada saat itu. Kombinasi input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama pula. Yang kedua, rangkaian sekuensial, yaitu rangkaian yang outputnya tidak akan hanya tergantung pada input saat itu, tetapi juga tergantung pada keadaan dari rangkaian tersebut atau pada ingatan dari rangkaian tersebut. Nah, kalau dilihat dari rangkaian kombinatorial ini adalah bahwa inputnya kemudian dari input itu ada rangkaian kombinatorial yang berkaitan dengan gerbang-gerbang logika di dalamnya. Kemudian ada outputnya. Dari sini diolah oleh memori, disimpan dan diingat oleh memori, lalu masuk lagi rangkaian kombinatorial ini, contoh saja untuk yang berkaitan dengan rangkaian sekuensial. Selanjutnya, flip-flop RS adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multiplikator bistabil. Dikatakan multiplikator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multiplikator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu. Flip-flop mempunyai dua output keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Keluaran flip-flop ini merupakan tegangan rendah atau tinggi, di mana yang diketahui ketika bernilai 0 berarti rendah dan ketika bernilai 1 berarti tegangan tinggi. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Untuk mengubah suatu tegangan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, rangkaian yang bersangkutan harus didrive oleh suatu masukan, disebut trigger, sampai datang pemicu. Selanjutnya kita membahas penjelasan dari tabel kebenaran. Yang tabel pertama, meringkas kemungkinan-kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop. Kondisi masukan yang pertama adalah RS sama dengan 0 ke 0. Ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Kedua, kondisi masukan yang kedua adalah RS 0 ke 1. Berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S, seperti kita ketahui. Hal ini menggeser flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1. Selanjutnya, kondisi masukan yang ketiga adalah RS sama dengan 1 ke 0. Ini menyatakan bahwa suatu peristiwa diterapkan pada masukan R, keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. Kondisi masukan RS sama dengan 1 ke 1 merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama.
Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Kemarin kita sudah membahas dalam bilangan biner bahwa 0101 itu akan kita temukan di berbagai bidang ilmu teman-teman, baik itu di VLC. Rangkaian flip-flop RS merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, satu disebut S yang dipakai untuk menyetel, membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu, dan yang lain disebut R atau reset yang dipakai untuk mereset. Ya, selanjutnya ini contoh dari gambar rangkaian flip-flop dengan gerbang NOR. Selanjutnya konsep flip-flop yang harus diingat adalah sebagai berikut. R dan S keduanya rendah, berarti keluaran Q tetap rendah pada keadaan terakhirnya secara tak terbatas akibat adanya aksi penggerendelan internal. Masukan S yang tinggi mengeset keluaran Q ke 1, kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini keluaran tidak berubah, walaupun masukan S kembali ke keadaan rendah. Masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0. Kecuali jika keluaran ini memang telah rendah, keluaran Q selanjutnya tetap pada keadaan rendah, walaupun masukan R kembali ke keadaan rendah. Masukan R dan S banyak tinggi pada saat yang sama adalah terlarang karena merupakan pertentangan. Kondisi ini mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas kemudian. Selanjutnya kita akan membahas sebuah rangkaian flip-flop RS berdetak. Itu merupakan lanjutan dari flip-flop RS tadi. Di sini pengembangan lebih lanjut dari flip-flop SR adalah clock RSFF. Masukan R dan S pada rangkaian RS flip-flop dapat disinkronisasi dengan menambahkan masukan clock atau detak yang dapat dilihat pada gambar. Perbedaan cara kerja dari clock RSFF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan seperti pada RSFF menunggu sinyal clock aktif, atau keluaran Q pada RSFF tidak dapat segera merespon masukan R dan S sebelum ada masukan clock. Flip-flop D berasal dari kata data. Flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Data flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop. Pada flip-flop kondisi output terlarang tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF. Input atau masukan RS flip-flop adalah dua buah, yaitu reset dan set. Kedua flip-flop tersebut sebenarnya dimodifikasi sehingga pada data flip-flop atau D flip-flop ini yaitu satu input saja karena menambahkan masukan D atau data saja. Model modifikasi RS flip-flop ini adalah dengan menambahkan gerbang NOT atau inverter dari input S ke R pada RS flip-flop. Pada tabel contoh dari satu input, jika input P 1 maka Q bernilai 1. Jadi kebalikannya, karena ada gerbang NOT sebagai tambahan, itu adalah ketika dia masuk pada high maka dia bernilai low, ketika low maka dia akan high. Jadi ini adalah flip-flop D atau data. Rangkaian flip-flop D juga terdapat berbagai cara untuk merancang flip-flop D. Flip-flop dapat dibangun dengan mengembangkan flip-flop RS seperti gambar yang ketiga. Sedangkan gambar 4 memperlihatkan suatu cara untuk membangun sebuah flip-flop D mencapai keluaran Q sampai berlangsungnya sinyal langsung aktif.
Cara kerja rangkaian flip-flop D. Bila lonceng bernilai 0 atau rendah, kedua gerbang N tertutup. Oleh karenanya, perubahan nilai D tidak mempengaruhi nilai output. Sebaliknya, bila lonceng bernilai 1, kedua gerbang N terbuka. Dalam hal ini, Q terdorong untuk menyamai nilai D. Bila langsung turun kembali, Q tak berubah dan menyimpan nilai D yang tersingkir. Jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clocknya. Berdasarkan perilakunya atau hubungan input dan output flip-flop dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain, flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, flip-flop T. Berdasarkan ada atau tidaknya lonceng, rangkaian flip-flop dapat dibagi menjadi 3, yaitu latch, yaitu rangkaian flip-flop yang tidak mempunyai input sinyal clock pada output akan bereaksi seiring dengan perubahan input. Level sensitivity flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock. Output akan bereaksi terhadap perubahan input. Suatu sinyal clock aktif bisa saat bernilai 1 dan 0. Yang ketiga, edge trigger flip-flop. Itu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1 atau saat clock berubah dari 1 ke 0. Untuk tipe negatif edge trigger FM. Flip-flop JK. Nama flip-flop JK berasal dari nama masukan yaitu J dan K. Masukan J dan K disebut masukan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran flip-flop positif tiba. Nah, ini adalah tabel kebenaran JK dengan clock. Pada saat J dan K ini keduanya 0, berarti R dan S pasti bernilai 0 dan 0 sehingga Q tetap pada nilai terakhir. Pada saat J dan K rendah dan K tinggi, gerbang arus tetap jadi S-nya bernilai 0, maka kemungkinan untuk dapat mengeset flip-flop bila Q itu tinggi atau bernilai 1, maka gelombang bawah 1 pada saat J tinggi dan K rendah. Maka tidak dapat kemungkinan untuk mereset flip-flop karena R pasti bernilai 0. Pada saat J dan K kedua tinggi, 1 dan 1, dapat mereset. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.